Bagaimana kamu menjelaskan difaksi secara matematis dan grafis? Apa itu difaksi? Difaksi merupakan sifat atau perilaku cahaya jika melewati celah sempit. Perbedaan difaksi dan interferensi adalah banyaknya jumlah kisi. Pada difaksi, kisinya banyak, sedangkan pada interferensi celahnya hanya 2. Kemudian pada kasus difaksi, resultan adalah amplitudo kali cos omega t ditambah cos omega t bla 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 bla. Artinya adalah cahaya melalui banyak celah akan menghasilkan beda fase sehingga akan menyebabkan amplitudo berubah. Beda fase ini ditunjukkan oleh perbedaan theta. Akan mendapatkan amplitudo sebesar A. Amplitudo L adalah A kali sin m omega t per 2 dibagi sin theta per 2 persamaan 30.2. Amplitudo akan kita kuadratkan akan menghasilkan intensitas sehingga intensitas adalah I sama dengan I0 kali sin kuadrat m theta per 2 dibagi sin kuadrat theta per 2. Hal ini dihubungkan pada grafik, yaitu pada gambar 30.2. Nomor 7 akan menjelaskan mengenai relasi antara indeks bias dengan fenomena dispersi dan absorpsi. Apa sih indeks bias itu? Indeks bias adalah fungsi dari frekuensi natural material dan frekuensi dari gelombang, bagaimana yang dijelaskan pada persamaan 31.19. Masuk pada dispersi. Dispersi merupakan fenomena di mana indeks bias bergantung pada frekuensi gelombang. Muara dari dispersi itu sendiri adalah bagaimana penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya magic Hubinius sesuai dengan tingkatannya. Ada 3 kondisi yang bisa dilahirkan dari perhitungan omega 0 frekuensi natural dengan frekuensi material sebagaimana yang akan ditampilkan pada slide berikutnya. Kemudian masuk pada absorpsi. Absorpsi merupakan penurunan energi pada gelombang ketika melalui suatu medium. Hal ini digambarkan dalam persamaan 31.22, di mana sesungguhnya fenomena absorpsi itu direpresentasikan oleh delta Z yang merupakan tebal dari material dan direpresentasikan oleh negatif pada eksponensialnya yang merupakan peluruhan ataupun penurunan. Polarisasi. Seperti yang kita tahu bahwasanya osilasi suatu elektron pada cahaya monokromatik itu arah perambatannya tegak lurus dengan arah medan listrik. Apabila arah osilasinya ke arah sumbu X, maka arah medan listriknya akan tegak lurus, yaitu searah sumbu. Berikut ini adalah jenis-jenis polarisasi menurut istilah. Di gambar atas dijelaskan bahwasanya di situ adalah polarisasi linear, di mana osilasi dari cahaya pada sumbu X dan Y pada dalam satu fase, dan yang di bawah adalah polarisasi dengan sudut fase yang berbeda sehingga akan menghasilkan arah polarisasi yang berbentuk elips. Lalu kemudian bagaimana cahaya itu tidak terpolarisasi? Cahaya tidak terpolarisasi ketika cahaya tersebut mengalami suatu perubahan polarisasi dengan perubahan yang sangat cepat sehingga resultan rata-rata polarisasi diabaikan. Lalu pada proses pemantulan terdapat intensitas pemantulan yang besarnya ditentukan oleh arah dari polarisasi, di mana dirumuskan seperti berikut. Besar B dan B kapital kelihatan sama, tetapi ternyata berbeda karena dipengaruhi oleh arah polarisasi.